Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Darul Muttaqin dengan adanya nikmat iman yang dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan langkah kita ke Masjid Darul Muttaqin dalam menunaikan dengan niat lillahi liridha ila ta'ala akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para tabi'in sampai kepada kita umatnya yang setia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin Jumat rahimakumullah. Kemajuan ilmu dan teknologi telah memberikan tantangan kepada kita untuk mensikapinya. Komunikasi yang sudah tak terbatas, pergaulan antar bangsa dan antar agama sudah semakin jelas, sehingga sedikit banyaknya pengaruh luar dan dalam akan selalu mempengaruhi satu dengan yang lain, baik secara psikologis ataupun secara mental spiritual. Dan seiring dengan itu semua,
masuklah beragam gaya hidup barat ke dunia Islam. Salah satu contoh kemarin yaitu setiap muda-mudi di negara kita, baik muslim maupun non-muslim, merayakan hari Valentine. Boleh jadi tanggal 14 Februari setiap tahunnya merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak remaja, baik di negeri ini maupun di berbagai belahan bumi lainnya. Sebab hari itu banyak dipercaya orang sebagai hari untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Itulah hari Valentine, sebuah hari di mana orang-orang di barat sana menjadikannya sebagai fokus untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Walaupun pada hakikatnya bukan kasih sayang, melainkan hari perzinahan atau making love. Sejarah Valentine Days menurut literatur ilmiah, dan kalau mau diruntut ke belakang, sejarahnya berasal dari upacara ritual agama Romawi kuno, adalah Paus Gelasius I pada tahun 496 yang memasukkan upacara ritual Romawi kuno ke dalam agama Nasrani. Sehingga sejak itu secara resmi agama Nasrani memiliki hari raya baru yang bernama Valentine Days. The Encyclopedia Britannia volume 12 subjudul Kristiani menuliskan penjelasan sebagai berikut. Agar lebih mendekatkan lagi kepada ajaran Kristen, pada 496 Masehi, Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine. Saint Valentine Days, untuk menghormati Saint Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari. Sumbernya The World Encyclopedia 1998. Keterangan seperti ini bukan keterangan yang mengada-ngada, sebab rujukannya bersumber dari kalangan barat sendiri. Dan keterangan ini menjelaskan kepada kita bahwa perayaan hari Valentine itu berasal dari ritual agama Nasrani secara resmi, dan sumber utamanya berasal dari ritual Romawi kuno. Sementara di dalam tatanan agama Islam, seorang muslim diharamkan ikut merayakan hari besar pemeluk agama lain, baik agama Nasrani ataupun agama paganis atau agama penyembah berhala dari Romawi kuno. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kalau dibanding dengan perayaan Natal, sebenarnya nyaris tak ada bedanya. Natal dan Valentine sama-sama sebuah ritual agama milik umat Kristiani, sehingga seharusnya pihak MUI pun mengharamkan perayaan Valentine ini sebagaimana haramnya pelaksanaan Natal bersama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya umat Islam ikut menghadiri perayaan Natal masih jelas dan tetap berlaku hingga kini. Maka seharusnya juga ada fatwa yang mengharamkan perayaan Valentine khusus buat umat Islam. Mengingat bahwa masalah ini bukan semata-mata budaya, melainkan terkait dengan masalah akidah, di mana umat Islam diharamkan merayakan ritual agama dan hari besar agama lain. Walhasil, semangat Valentine ini tidak lain adalah
semangat yang bertabur dengan simbol-simbol syirik yang hanya akan membawa pelakunya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semangat Valentine adalah semangat berzina. Perayaan Valentine Days di masa sekarang ini mengalami pergeseran sikap dan semangat. Kalau di masa Romawi sangat terkait erat dengan dunia para dewa dan mitologi sesat, kemudian di masa Kristen dijadikan bagian dari simbol perayaan hari agama, maka di masa sekarang ini identik dengan pergaulan bebas muda-mudi. Mulai dari yang paling sederhana seperti pesta, bertukar hadiah, hingga menghalalkan praktek zina secara legal, semua dengan mengatasnamakan semangat cinta kasih. Dalam semangat hari Valentine itu ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, bergandeng tangan, berpelukan, berciuman, petting, bahkan hubungan seksual di luar nikah di kalangan sesama remaja itu menjadi boleh. Alasannya, semua itu adalah ungkapan rasa kasih sayang, bukan nafsu libido belaka. Bahkan tidak sedikit para orang tua yang merelakan dan memaklumi putra-putri mereka saling melampiaskan nafsu biologis dengan teman lawan jenis mereka hanya semata-mata karena beranggapan bahwa hari Valentine itu adalah hari khusus untuk mengungkapkan kasih sayang. Padahal kasih sayang yang dimaksud adalah zina yang diharamkan. Orang barat memang tidak bisa membedakan antara cinta dan zina. Ungkapan make love yang artinya bercinta seharusnya sekedar cinta yang terkait dengan perasaan dan hati. Tetapi setiap kita tahu bahwa makna make love atau bercinta adalah melakukan hubungan kelamin alias zina. Istilah dalam bahasa Indonesia pun mengalami distorsi parah. Misalnya istilah penjajah cinta. Bukankah penjajah cinta tidak lain adalah kata lain dari pelacur atau menjajah kenikmatan seks? Di dalam syair lagu romantis barat yang juga melanda begitu banyak lagu pop di negeri ini, ungkapan make love ini bertaburan di sana sini. Buat orang barat, berzina memang salah satu bentuk pengungkapan rasa kasih sayang. Bahkan berzina di sana merupakan hak asasi yang dilindungi undang-undang mereka. Bahkan para orang tua pun tidak punya hak untuk menghalangi anak-anak mereka dari berzina dengan teman-temannya. Di barat, zina dilakukan oleh siapa saja, tidak sesuai dengan firman Allah tentang zina, bahwa perbuatan itu bukan hanya dilarang, bahkan sekedar mendekatinya pun diharamkan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam Islam tidak ada Valentine, sebab kata Valentine itu merupakan istilah impor dari agama di luar Islam. Bahkan latar belakang sejarah dan esensinya pun tidak sejalan dengan ajaran Islam. Namun kalau yang Anda inginkan adalah perwujudan kasih sayang menurut syariah Islam, tentu saja Islam merupakan gudangnya kasih sayang, tidak sebatas pada orang-orang yang terkasih saja. Bahkan kasih sayang kepada semua orang, bahkan hewan pun termasuk yang mendapatkan kasih sayang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tantangan globalisasi dunia menarik kita dalam mendidik putra-putri kita agar lebih care dan lebih intensif lagi. Adapun cara orang tua menyambut, menjaga, memelihara
mengarahkan, membimbing, mendidik anak untuk kehidupan anak di masa depan, jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat, akan memberikan andil besar atau bahkan menentukan. Yang pertama, sukses tidaknya orang tua di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya berupa anak, sehingga anak tidak dicemari fitrahnya. Yang kedua, sukses tidaknya orang tua di dalam menunaikan amanah Allah berupa anak, sehingga akan tumbuh anak-anak soleh atau solehah. Yang ketiga, sukses tidaknya orang tua di dalam menempuh ujian dengan lahirnya anak di tengah keluarga, sehingga anak tidak menjadi penyebab orang tua meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Tidaklah anak manusia dilahirkan melainkan pasti lahir di atas fitrahnya, maka kemudian orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi ataupun Nasrani atau Majusi. Berdasarkan hadis ini kita mengetahui bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah, bertauhid dan berpotensi baik. Jika kemudian anak menjadi menyimpang, ia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, Majusi dan ahli maksiat, maka orang tua memiliki andil besar sebagai penyebabnya. Mengapa? Sebabnya adalah yang pertama, orang tua adalah pihak yang sejak awal paling dekat dan berpengaruh langsung kepada anak. Yang kedua, orang tua tidak memberikan perawatan dan pendidikan yang tepat sejak usia dini. Orang tua justru memberikan pendidikan yang menyimpang dari tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Jika orang tua mencari rezeki atau nafkah dengan cara yang batil, hasil menipu, mencuri, korupsi, riba, memeras dan sejenisnya, maka nafkah tersebut tidak berkah, tidak mengandung kebaikan. Lantas anak dan istri juga diri ayat tersebut tumbuh dari perawatan fisik jasad nafkah yang haram. Pengaruhnya hati manusia menjadi keras untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hal itu akan diperparah lagi dengan cara harta dari hasil yang haram. Harta dari hasil haram tersebut dibelanjakan untuk makanan, minuman dan hal-hal lain yang haram, untuk merokok, berjudi, khamr, narkoba, membeli daging babi dan marus, darah binatang dan sejenisnya, maka tumbuhlah jasmani yang tidak sehat. Inilah bentuk perawatan yang menyimpang. Adapun pendidikan yang menyimpang terlintas dengan jelas manakala orang tua menyerahkan pendidikan anak kepada mereka pada sekolah-sekolah yang tidak menghargai pendidikan agama secara memadai. Hal itu diperburuk dengan pendidikan agama yang diajarkan itu pun menyimpang dari sumber rujukan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Berbarengan dengan hal itu, anak dicekoki dengan berbagai acara TV, radio dan sejenisnya selama berjam-jam setiap harinya. Demikian halnya di masyarakat, marak sekali adanya acara panggung-panggung hiburan yang jauh dari tuntunan Islam, dilengkapi dengan pergaulan yang dialami anak, baik di lingkungan keluarga besarnya, di masyarakat dan di berbagai kesempatan, jauh dari akhlak Islami. Disempurnakan dengan bahasa bacaan, majalah, surat kabar, tabloid, novel, puisi, kaset, CD, DVD dan sejenisnya yang mengumbar kemaksiatan,
pornografi dan sejenisnya, maka genap lengkap dan sempurnalah pendidikan anak yang menyimpang menjadi menu program kurikulum yang mengarahkan anak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Sungguh besar pengaruh orang tua terhadap anak. Pepatah mengatakan, mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Rasulullah SAW pun telah bersabda, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum min yukhalil. Agama seseorang tergantung kepada siapa yang menjadi orang yang paling dicintainya. Maka coba perhatikan siapa orang yang paling dicintai oleh salah satu dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Sadar ataupun tidak, orang tua dan masyarakat yang demikian telah dengan mulus memberikan jalan kepada program kerja Yahudi, Nasrani dan Majusi yang dengan gigih menyediakan semua waktu, tenaga, pikiran, program hiburan serta hartanya di dalam program pemurtadan umat Islam dalam bentuk tidak harus berpindah agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa antarḍa'an kal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in walitaba'ta ahwahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minal dhaimi wali wala nasir. Hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan senang, tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jamaah Jumat rahimakumullah, inilah tantangan umat Islam dari luar dirinya di masa kini dan masa datang. Demikian halnya kelemahan umat Islam itu sendiri, tidak memahami Islam dengan benar, taklid, berlebih-lebihan di dalam mencintai orang-orang soleh maupun meremehkan agama, tidak istiqomah dan sejenisnya, lemah iptek, tak profesional di dalam beramal dan lain-lain sebagainya, merupakan tantangan dari dalam tubuh umat Islam yang harus dijawab umat Islam itu sendiri. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari api neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaika malaikatun yusatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin al-hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.